hands together for Jesus Berikan tepuk Christ. tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, brothers and sisters. Shalom, shalom, shalom. Thank you, praise and worship team. Terima Thank kasih you. tim pujian penyembahan. Ya, luar biasa. Our God is so amazing. Tuhan kita begitu luar biasa, amin. So, this theme of this morning Tema dari pagi ini is the promises of God. adalah janji-janjinya Tuhan. There are so many different promises of God. Ada begitu banyak macam janji-janjinya Tuhan. I didn't count them, Saya tidak menghitungnya, but some say that there are more than 7,000 promises of God in the Word of God. tapi ada yang mengatakan lebih dari 7.000 janji-janji Tuhan di Alkitab. And some of them, they are directly towards us. Dan ada beberapa yang langsung untuk kita, And some of them, we have to do something for it. dan ada beberapa yang kita harus melakukan sesuatu sebelum janji itu terjadi. Let me explain it like this. Saya terangkan seperti The ini. Bible says, and this is one type of a promise, Ini adalah salah satu tipe dari janji Tuhan. Alkitab katakan, God will never leave you nor forsake you. contohnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu atau menelantarkanmu. That's a promise. Itu adalah janji Tuhan. Because God is a promise keeper. Karena Tuhan adalah pemegang janji. If He says that, then He means it. Kalau Tuhan katakan dia juga benar, artinya itu benar-benar Tuhan lakukan. But another type of promise, Tapi ada tipe janji lainnya, which has two parts, ada dua bagian. is part number one, Bagian nomor 1, we have to obey God first. kita harus mentaati Tuhan dulu. Part number two, Bagian keduanya, then God will fulfill His promise. baru Tuhan akan memenuhi janjinya. You see, this is the type of promise I want to talk about this morning. Inilah tipe janji Tuhan yang saya mau bicarakan pagi ini. Because in other words, Dengan kata lain, if I don't do what God says first, kalau saya tidak melakukan apa yang Tuhan katakan lebih dahulu, I will never receive His promise. saya tidak akan bisa menerima janji Tuhan yang tipe ini. You see, some brothers, some sisters, you know, they sometimes you get questions. Ada beberapa saudara-saudari yang bertanya, They say, Pastor, I don't get it. I don't get it. pastor saya nggak ngerti atau saya belum dapat. I pray, I fast, Saya berdoa, saya berpuasa, I worship God, saya menyembah Tuhan. but I don't see the promises of God active in my life. Tapi saya belum melihat janji-janji Tuhan itu aktif dalam kehidupan saya. Well, how is that possible, Pastor, is the question. Pertanyaannya gimana itu bisa terjadi, pastor? But actually, I want to ask this question. Sebenarnya saya mau bertanya, Could it be apakah mungkin? that it is because we didn't do our part Mungkin first? apakah mungkin karena kita yang belum melakukan bagian kita dulu? You see, we want to receive what God has for us. Kita mau menerima apa yang Tuhan punya untuk kita. Yes, we want to receive it. Kita mau menerimanya. And this morning, I'm talking about the promises of God, right? Dan pagi ini saya akan bicara tentang janji-janji Tuhan. But we first have to do what God says. Tapi kita dahulu yang harus melakukan apa yang Tuhan mau. Now let's go directly into the Word of God to give a few contoh. Yeah? Kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan dan memberikan beberapa contoh. Matthew 6 verse 33, Di Matius 6 ayat 33, the Bible says, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the other things shall be added to you." tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So we as children of God, we look and focus on, and all the other things will be added unto us. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita lebih terfokus kepada yang maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. But we should focus on first seek His kingdom and His righteousness, Tapi kita harus berfokus kepada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. which means Yang artinya adalah first seek His will and His ways. carilah dahulu kehendaknya dan jalannya Tuhan. You see, the kingdom of God has His own rules, Kerajaan Tuhan ada peraturannya sendiri, which we find in the Word of God. di mana kita bisa dapatkan dalam firman Tuhan. God says, if you do what I tell you, Tuhan katakan kalau kamu melakukan apa yang aku minta kau lakukan, I'm going to give you what you ask me. aku akan memberikan apa yang kamu minta. But you first. Tapi kamu dulu yang melakukannya. Second, Yang kedua, scripture. 1 Peter 5 verse 6. ayat kedua di 1 Petrus 5 ayat 6. 1 second. I chose these very famous scriptures on purpose. Saya memilih ayat-ayat yang terkenal ini dengan tujuan. Number one, so that we recognize them. Nomor 1 supaya kita bisa mengenalinya. But number two is so that we really look at them. Tapi nomor 2 supaya kita bisa benar-benar melihatnya. It's so easy to read in the Bible and read the Bible like a book. Sangat mudah untuk membacanya seperti membaca Alkitab, seperti membaca buku. But it's more than a book. Tapi lebih daripada sebuah buku. It shows us the way in life. Itu menunjukkan jalan kita dalam kehidupan It's the ini. Word of God.
adalah firman-Nya Tuhan. It is inspired by the Holy Spirit. Jadi kata-katanya Tuhan terinspirasi oleh Roh Kudus. So let's go into it. 1 Peter 5 verse 6, the Bible says, therefore humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. So what does that mean? Apa artinya itu? That means I need to humble myself first. Itu artinya saya dulu yang harus merendahkan diri. God, I need a promotion. My family needs a promotion. Contohnya, Tuhan, saya perlu promosi, keluarga saya perlu promosi. God, bring me to the next level. Tuhan, bawa saya ke level yang lebih tinggi. God, I pray, please lift us up. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, biarlah angkatlah kami, Tuhan. God will say, okay, I will do that. Tuhan katakan, aku akan melakukannya. But humble yourself first Tapi merendahkanlah dirimu sendiri in everything. dalam segala So hal. if God said forgive, Kalau Tuhan katakan mengampuni, you need to forgive. kita perlu mengampuni. If God said love your neighbor like you love yourself, you have to do that first. Kalau Alkitab katakan harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri, kita harus melakukan itu dulu. Let's do one more, then it's enough, I think. Oke, satu lagi contohnya sudah itu kita akan selesai. James 4 first. Selesai dengan baca firman ya. Khotbah masih lanjut. James 4 verse 8a. Di Yakobus 4 ayat 8a. Draw near to God and he will draw nigh to you. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Artinya saya harus duluan mendekati dengan Tuhan. Bukan Tuhan. Saya bisa tunggu lama. Tuhan, lebih dekat Tuhan. Ayo Tuhan. No, the Bible is clear. You first have to come close to God, then he will come closer to you. Alkitab sangat jelas mengatakan kita dulu yang harus mendekati Tuhan, baru Tuhan mendekati kita. And you know what, my brothers and sisters? There is something wonderful, and I've said it before. Saya pernah mengatakan sebelumnya, When God comes closer to us, kalau Tuhan mendekati kita, after we have come closer to him, sesudah kita mendekati Tuhan, sesudah itu, God will come closer with everything he has and everything he is. Tuhan akan mendekati kita dengan segalanya yang dia punya dan siapa dia. So if I feel lonely, he's my best friend. Kalau saya merasa kesepian, dialah sahabatku. If I need provision, he is Jehovah Jireh, the provider. Kalau saya memerlukan provisi, Tuhanlah akan menyediakan karena dia Jehovah Jireh. If I need healing, he is my healer, our healer. Kalau saya atau kita membutuhkan kesembuhan, dialah penyembuh kita. Some of you will receive your healing when you come closer to God. Ada beberapa dari saudara yang akan menerima kesembuhan itu kalau saudara datang mendekat sama Tuhan. Do you know that sometimes God withholds a blessing Apa saudara tahu kalau Tuhan itu kadang atau sering juga menahan berkat until you come closer to him? sampai saudara datang mendekati Tuhan. I have so many testimonies from people Saya begitu banyak mendengar banyak kesaksian who told me yang mengatakan kepada saya, that Pastor, God didn't bless me until I came closer to him. Pastor, saya tidak diberkati Tuhan selama saya tidak mendekat sama Tuhan. Because your intimacy with God is more important than his blessing for you. Karena keintiman saudara sama Tuhan lebih penting dari berkatnya Tuhan untuk I say that saudara. again. Saya ulangi lagi, God, his love for you kasihnya Tuhan untuk saudara makes that he wants to be close to you. membuat Tuhan mau saudara dekat sama Tuhan. And that is for him more important than his blessing for you. Dan itu lebih penting untuk Tuhan daripada berkatnya Tuhan untuk saudara. Can I go a little bit deeper? Watch this. Saya masuk lebih dalam lagi. The blessing will follow automatically Karena berkatnya Tuhan akan mengikuti secara otomatis when you come closer to God. waktu saudara mendekati Tuhan. It's the truth. Itulah kebenaran. So I don't want to say that God doesn't, and this is the thing. You give sacrifices. You spend time in prayer. Karena saudara memberikan suatu persembahan, saudara meluangkan waktu untuk berdoa, You seek God. mencari Tuhan, You pray. You read the Bible. membaca Alkitab, You come to the church datang ke gereja, or over social media. atau juga yang melihat di sosial media. Those sacrifices, God accepts them. Penyembahan atau korban itu Tuhan terima. But never forget this. Tapi jangan pernah lupa ini, Obedience is more than sacrifices. ketaatan melebihi korban kita. So I can offer a lot of things to God, Jadi contohnya saya bisa memberikan begitu banyak korban kepada Tuhan, but if I don't obey him, tapi kalau saya tidak mentaati Tuhan, I will not receive these kind of promises. tidak akan bisa menerima janji-janji Tuhan yang tipenya seperti ini. All right, let's continue. Kita lanjutkan.
this is also, some people, I have to say this. Brothers and sisters, some brothers and sisters, they get frustrated because of this. Saya harus katakan ini ada beberapa saudara-saudari kita yang frustrasi karena itu. I think one of the most, how do you say that? Bagaimana saya katakannya? Repeated question Pertanyaan yang diulang-ulang, is, why is God not doing it for me? kenapa Tuhan tidak melakukannya untuk saya? Actually, God can ask that question to us as well. Karena Tuhan juga bisa bertanya pertanyaan yang sama kepada kita. My loving child, Anakku yang kukasihi, why don't you do what I tell you? kenapa tidak melakukan apa yang aku minta kamu lakukan? And you know what? He is God. We are human beings. Karena Tuhan adalah Tuhan dan kita manusia biasa. There is a difference in that. Ada perbedaannya di situ. You see, I believe that, again, God is God. We are human beings, but Tuhan adalah Tuhan dan kita manusia biasa. Tapi God gave us the right Tuhan memberikan kita hak to become His child. untuk kita boleh jadi anak-anaknya. Don't you think that God wants to give you what He promised you? Apa saudara tidak pikir kalau Tuhan mau memberikan apa yang Tuhan janjikan kepada saudara, Tuhan mau berikan? I said it before again. It feels like we are waiting on God, but actually God is waiting on us to move. Saya katakan lagi seperti saya sering katakan, Tuhan sebetulnya menunggu kita, bukan kita yang menunggu Tuhan. Tuhan menunggu untuk bisa bergerak. This sounds all so simple, Kedengarannya begitu mudah, but actually it's not. tapi sebenarnya tidak. Because what we get used to Yang kita terbiasa is to tell God what to do. mengatakan sama Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan. Let me give an example. Saya kasih contoh. Father God, I love you. Bapak, aku mengasihimu. But Father God, do this for me, do that for me, and Lord, do this also for me. Tapi Tuhan, lakukan ini dan ini dan ini untuk saya. And Lord, do it now. Dan lakukan sekarang Tuhan. I don't have time to wait. Please God. That's what we know. Itu saya nggak punya waktu untuk nunggu Tuhan. Itu yang kita tahu cara memintanya seperti itu ya. But the prayer actually should be, Tapi doa yang harus kita lakukan and I know sebenarnya. this is not popular to preach, Saya tahu ini tidak terkenal untuk dikhotbahkan. but I have to tell you the truth. Saya harus katakan saudara ya kebenarannya. The prayer should be, Doanya harusnya seperti, Father God, what do you want me to do for you? Aba Bapa, apa yang engkau mau aku lakukan untukmu? That's the prayer. Itulah doanya sebenarnya. Behind that prayer Di belakang doa itu, is what you're seeking God for. apa yang saudara cari Tuhan? God, in which way can I obey you more? Tuhan, bagaimana saya bisa mentaati Tuhan lebih lagi? If you do that, Kalau saudara melakukan itu, you shall see what happens. saudara akan lihat apa yang akan terjadi. Because God, again, His word is truth. Karena firman Tuhan itu adalah benar. All right. So what we should do Yang kita perlu lakukan is do our part first. adalah lakukan bagian kita dulu. Often we focus on the part that God needs to do. Sering kita berfokus kepada bagiannya Tuhan yang akan Tuhan lakukan. When. Cepatan Tuhan, cepatan. Kapan Tuhan, kapan. Salah. Yang Tuhan janji itu pasti akan terjadi. Amin. Soalnya Tuhan kita setia. Itu 100%. Kita harus fokus ke part yang pertama tuh. Kita harus Yang kita fokus harus pada lakukan. Bagian kita. Bagian kita. Bagian kita. Bagian kita. Nah, kita harus fokus ke bagian kita. Ya. Alright. Oke, good. Untung istri saya ada di sini ya. Waduh, kalau enggak gimana ya? But that's what we need to focus on. Don't focus on God, when, how. No. God got it under control. Kita harus memfokuskan pada bagian apa yang harus kita lakukan. Karena bagiannya Tuhan udah pasti aman. Semuanya pasti terkontrol. But what about our part? Bagaimana dengan bagian kita? Okay, that's number one. Itu nomor satu. A very long number one. I'm almost finished. Nomor satunya panjang ya, tapi hampir selesai. Why we not always receive the promise of God. Kenapa kita tidak selalu menerima janji-janji Tuhan? Another part Bagian berikutnya, is that God is precise. Tuhan itu begitu tepat atau persis. Very precisely is how God thinks, and what He does is very precise. Bagaimana Tuhan berpikir dan melakukan itu begitu tepat dan persis. So we must do exactly what He says, how He says it. Ya kita harus melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan kita harus lakukan. Contoh, Tuhan bilang beli 3 apel berwarna hijau. Oke, Pak Pedro bilang oke, nggak apa-apa. 3 ya, 3. Kalau Tuhan suruh beli 3 apel berwarna hijau, jangan beli 2.
janji-janji Tuhan tidak akan terjadi. Maha besar bilang 3. Hijau. Masalahnya selalu di sini. Kita beli 3. Saya yakin Pak Pedro pasti beli yang bagus, yang hijau banget pasti. Tapi masalah mulai di sini. 3 apel hijau. Yang apel pertama hijau total, yang kedua hijau total, yang ketiga ada sedikit kuning. Sedikit aja. Masalahnya ini, kita selalu pikir, Tuhan ngerti kok. Tuhan tahulah. Saya udah jalan berapa kilometer, saya udah jalan balik lagi. Ini cukuplah, Tuhan tahulah, jangan khawatir. Tidak sama sekali Bu, Bapak Ibu, tidak. Yang Tuhan suruh kita harus lakukan persis. We have to do, biar istri saya ini istri saya, kalau saya peluk istri saya, oke, istri saya memang Boleh ya, serius, jadi istri boleh saya. ya kalau dipegang. So God is precise. Tuhan itu begitu tepat dan persis. Our obedience must be precise. Karena ketaatan kita juga harus persis. Can I give you an example how precise he is? Saya bisa kasih contoh seberapa persisnya Tuhan In the Bible, di Alkitab. Moses. Musa contohnya. The people of Israel, Orang Israel, they were in Rephidim, mereka waktu itu di Refidim namanya. salah satu kota. Tapi nggak ada air di situ. So Musa mulai nervous soalnya the people of Israel were angry with him. Jadi orang-orang Israel itu marah sama Musa. So he was afraid for his life. Takut untuk dirinya diapa-apain. He said, God, Katakan Tuhan, help me. tolong saya. Listen to the janji Tuhan ini. Dengarkan janji Tuhan ini. Okay, Moses, take your rod. Tuhan katakan, Musa ambillah tongkatmu, Hit the rock pukullah bebatuan itu. and water will come out. Dan air akan keluar. Ini di Rephidim. Ini di Refidim, di kota tadi. So Moses took his rod. Jadi Musa ambil tongkatnya, He hit the rock. dipukul bebatuan tadi. You see, you missed it already. Saudara mungkin sudah belum menangkap. 2 parts. 2 bagian. God gave the promise, Tuhan kasih but there janjinya, were 2 parts. tapi ada 2 bagian. Moses first had to hit the rock. Tapi Musa dulu yang harus memukul bebatuan itu. Then water came out. Baru sesudah itu baru airnya keluar. We have to do our part first. Kita harus melakukan bagian kita dulu. The people went to another place called Kadesh. Terus umat Israel pergi ke tempat lain namanya Kadesh. Susan di sana. Sama persis. No water. The Israelites were angry. Di sana juga nggak ada air, jadi umat Israel juga marah-marah. Moses and Aaron, they lay down on their faces, the Bible says. They lay down and they seek God again. Musa dan Harun benar-benar mencari wajah Tuhan di sana. God, Tuhan, help! tolong. Praise God that we have a God who hears us when we call. Puji Tuhan kita punya Tuhan yang mendengar kalau kita panggil. I don't know who this is for, Saya tidak tahu ini untuk siapa. but you need to call on the Lord. Tapi saudara perlu memanggil Tuhan. So what happened? Apa yang terjadi? God said, okay, Moses. Tuhan katakan, oke Musa, Now this is the danger of habits. ini bahayanya kebiasaan. Watch this. This time God says, take your rod, Kali ini Tuhan katakan, ambillah tongkatmu, but watch this. Tapi- Speak to the rock. tapi ucapkanlah kepada bebatuan itu. Artinya bukan hit, strike the rock. No, speak to it. Jadi bukan disuruh pukul kali ini, tapi disuruh mengucapkan. We're talking about how precise God is. Kita lagi bicara seberapa persis dan tepatnya Tuhan. What did Moses do? Apa yang Musa lakukan? Terbiasa dengan tongkatnya. Soalnya di sana juga begitu kan? Di sini artinya juga begitu kan? No, harus precise. Apel itu harus total hijau, sedikit kuning nggak diterima. Harus Precise. sangat persis dan tepat ya. So he hit it twice. Jadi Musa memukulnya 2 kali ke Air bebatuan. tetap keluar dari batu itu. But that was for the people and the animals. Tapi itu untuk umat Israel dan ternak mereka. But God says, Tapi Tuhan katakan, watch this, how Moses lost the promise of God. coba perhatikan bagaimana Tuhan kehilangan janji Tuhan. This is Musa, very important. sangat penting. God says, Tuhan katakan, Moses, Musa, because you didn't believe, karena engkau tidak percaya, you will not bring these people into the promised land. kau tidak akan membawa umatku ke tanah perjanjian. It was out of unbelief. Itu terjadi karena ketidakpercayaan. Don't let your wisdom, your logic block you from obeying God. Jangan izinkan logika kita yang menyetop kita untuk mentaati Tuhan. God said to Moses, your unbelief.
Tuhan katakan kepada Musa, ketidakpercayaanmu. Artinya, our unbelief can make us disobedient. Artinya ketidakpercayaan kita bisa membuat kita tidak taat sama Tuhan. I'm almost finished. Saya hampir selesai. Can I give another example in the Word of God? Bisa saya kasih contoh lagi di firman How Tuhan. God is precise. Seberapa persisnya Tuhan itu. Nuh. Nabi Nuh contohnya. Tuhan tidak bilang, Nuh, dengar baik-baik anakku, dengar baik-baik. Tolong bikin saya salah satu kapal. Ya, tapi gede ya, bikin gede. Ya, ya terserahlah interior ini mau terserah, kayu yang mana terserahlah. Tapi pokoknya bikin mewah ya, tolong silakan. Tidak sama sekali Bapak dan Ibu sekalian, tidak. Tuhan precise. Tuhan sangat persis dan tepat. How high, how lebar, how high, Seberapa and tinggi, seberapa even the lebar. materials, Sampai the materials. dari material apapun bahteranya itu. Even how the animal had to walk inside. Sampai binatang-binatangnya juga harus berjalannya tuh harus tepat siapa duluan, yang mana duluan. Ini sekolah minggu nih. How did the animals walk inside? Gimana binatang-binatang yang masuk ke bahtera? Rame aja atau dua, gimana? Berdua-dua atau semua masuk aja sekalian? Berdua. Sunday school, dia dengar sekolah minggu, dia siap nih. Wow, sekolah minggu, ya luar biasa. So, they went 2 by 2. Jadi binatang itu masuk berdua-dua ke dalam bahtera. So God is precise. Tuhan begitu tepat. Dan God's word is definite. firman Tuhan itu pasti. God's word is ya dan amen. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Bukan ya dan mungkin. Ya dan amen. Contoh. Ini contoh yang terakhir. Tuhan tidak panggil Lazarus. Seperti ini. Lazarus! Hey, Lazarus! Kalau kamu mau dan bisa, tolong dong kalau you punya waktu keluar ya. No. Ya dan amin. Lazarus keluar. Nah itu. Iman kita harus seperti itu. It must be definite. Harus pasti. Child, I will do it for you. Anakku, aku akan melakukannya untukmu. Iya, tapi ini Indonesia, ya tapi ini Jakarta, di sini macet, ya tapi saya nggak punya duit, ya tapi... No, stop. That's not definite. Itu tidak pasti atau yakin. Itu namanya ragu-ragu. Iman kita nggak boleh ragu-ragu. Amin. We have to have faith in our God Almighty. Kita harus punya iman kepada Tuhan kita yang berkuasa. So I want to encourage you. Praise and worship team, please come. Tim pujian penyembahan tolong maju ke depan. Saya mau menyemangati saudara. I call them all, Shelly, please call them all. They are very busy over that side. So now watch this. So we have to do our part first. Kita harus melakukan bagian kita dulu. Please don't think that God doesn't want to give you His promise. Tolong jangan berpikir bukannya Tuhan tidak mau memberikan janji-janjinya. The biggest joy for God Sukacita yang terbesar untuk Tuhan is to give us what He promised us. adalah memberikan kepada kita apa yang Tuhan janjikan. But the saddest thing for God, Tapi hal yang paling sedih untuk Tuhan, if we don't obey Him. kalau kita tidak mentaatinya. I think it's time that we understand that God always knows best. Saya rasa saatnya kalau kita harus tahu kalau Tuhan tahu yang terbaik. God's ways are always perfect. Jalannya Tuhan selalu sempurna. Not easy always, not always easy, Tidak selalu mudah, but they are perfect. tapi pasti sempurna. In God there's no mistake, Di dalam Tuhan tidak ada kesalahan. but we must trust the process. Tapi kita harus mempercayai proses tersebut. God always knows best. His timing is perfect. Waktunya selalu sempurna, Tuhan tahu yang terbaik. I end with this. Saya akhiri dengan ini. The reason why we not always receive Alasannya kenapa kita tidak is because don't worry, tenang. Haleluya. Luar biasa. Jangan tegang ya di rumah Bapak kita, nggak boleh tegang. Santai, relax. Ini technical difficulty. But the reason is Alasannya adalah God cannot go against His own principles. karena Tuhan tidak bisa melawan prinsipnya sendiri. Bukan Tuhan nggak mau berkat kita, bukan. Dia mau, dia Amen. pengen. Tapi Tuhan benar-benar, like I said, He's precise. Saya katakan tadi kalau Tuhan itu begitu persis dan tepat. If God said do this, Kalau Tuhan katakan lakukan ini and we don't do it, dan kita tidak melakukannya, I want to pray. saya mau berdoa. Father God, I pray for my brothers and sisters.
Bapa, aku berdoa untuk saudara-saudariku. I pray, Father God, that you will give them the promises that you gave us in your word. Aku berdoa Tuhan, Kau memberikan saudara-saudariku janji-janji-Mu yang tertulis dalam Alkitab Tuhan. I pray for those who are disappointed because they have not seen a miracle yet. Aku berdoa untuk orang-orang yang kecewa karena mereka belum menerima mujizat-mujizat itu atau janji-janji itu. Give them the power and strength, Lord, Berikan mereka kekuatan Tuhan to do what you say. untuk melakukan apa yang Engkau katakan lakukan lebih dahulu. Father God, I release in the name of Jesus Christ Bapa, aku melepaskannya dalam nama Yesus. your word over your children, Firman-Mu atas anak-anak-Mu. your blessing over your children. Berkat-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan. And blessing is not only money, Berkat bukan hanya uang, it's happiness, adalah kebahagiaan, it's health, kesehatan, it is God with us, adalah Tuhan beserta it's kita, Emmanuel. adalah Immanuel. Your blessing is amazing, God. Berkat-Mu begitu luar biasa It's Tuhan. bigger than money only. Jauh lebih besar dari hanya uang saja. I pray it over your children, God. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. In Jesus' mighty name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. And amen and amen. Can we sing one more song So kita menyanyikan satu lagu lagi and then I'm out of your way? dan tentu saya akan selesai. So what is shout to the Lord? Is it in E? Can we do it in E? Shout to the Lord. Is it G? Oh, G. I'm so sorry. Mari kita bangkit berdiri. Let's sing this song by faith. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan iman. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty. Power